Tugas Ruang Kolaborasi Modul 1.3 Visi Guru Penggerak Pernyataan Prakarsa Perubahan CGP Angkatan 11 Kelompok 2 Fasilitator Ibu Rizawati MPD. Anggota kelompok Hermis Paris dari SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, Winarmi dari SMA Negeri 9 Kota Bengkulu, Felisa Astari dari SMP 15 Kota Bengkulu, dan Resti Melinda dari SMA 6 Kota Bengkulu. Visi masing-masing kelompok. Hermis Paris, terwujudnya murid yang berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Winarmi, mewujudkan generasi unggul, bermartabat, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Felisa Astari, mewujudkan siswa yang berprestasi, berdaya saing tinggi, beriman, dan bertakwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Resti Melinda, mewujudkan peserta didik yang religius, menguasai iptek, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Visi yang disepakati bersama adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visi di sini yaitu berakhlak mulia, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Metode ATAP, aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Di sini kami akan membuat prakarsa perubahan dengan pertama aset, kondisi awal siswa yang sudah terdampak dengan pengaruh lingkungan dan akses informasi yang sangat luas. Tantangan, menurunnya akhlak peserta didik karena melonjaknya informasi tetapi menurunnya attitude. Terkikisnya budaya lokal oleh modernisasi budaya luar. Aksi, pembiasaan sholat zuhur bersama. Dari ini pembelajarannya adalah siswa diharapkan memiliki akhlak mulia dan kebiasaan beribadah sehingga nanti mampu menyadari perkembangan informasi dan memfilter budaya yang masuk. Fokus pada berakhlak mulia, kali ini pernyataan prakarsa perubahannya berfokus pada berakhlak mulia, yaitu menggambarkan profil Pancasila, dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maka, pernyataan prakarsa perubahan adalah penguatan akhlak mulia siswa dengan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur di sekolah. Di sini tahapan bakja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pertama, buat pertanyaan utama. Bagaimana cara penguatan akhlak mulia siswa dengan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur di sekolah? Maka tindakannya adalah berkolaborasi dengan Kepsek, rekan guru, wali kelas, guru agama, wali murid, dan warga sekolah tentang pembiasaan beribadah sholat duha dan sholat zuhur ini. Kemudian membaca referensi seperti video untuk pembiasaan beribadah sholat duha dan zuhur. Lalu mengikuti webinar, diklat yang berhubungan dengan pembiasaan beribadah di sekolah. Kemudian ambil pelajaran. Di sini siapa guru yang ahli dalam pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur di sekolah. Lalu bagaimana melaksanakan pembelajaran yang mendukung pembiasaan ini. Kemudian situasi apa yang mendukung dan kemampuan apa yang saya miliki untuk meningkatkan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur di sekolah. Nah, di sini tindakannya adalah mencari tokoh yang ahli dalam pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur ini seperti guru agama di sekolah. Lalu mempelajari pengetahuan tentang pembelajaran yang meningkatkan ibadah seperti bagaimana di kelas kita kepada siswa itu mengingatkan tentang ibadah sholat di sekolah maupun di rumah. Kemudian menonton beberapa video tentang pembiasaan ibadah, lalu mencari informasi, data, atau materi tentang pembiasaan ibadah. Gali mimpi. Di sini, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan untuk pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur di sekolah? Pertama, yaitu membuat kegiatan mendukung pembiasaan beribadah di rumah maupun di sekolah. Lalu apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan untuk peningkatan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur ini? Pertama, meningkatkan kolaborasi dengan wali
murid melalui forum orang tua. Lalu sumber daya apa yang saya bayangkan tersedia untuk pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur di sekolah? Kita bisa pakai sumber daya di sekolah berupa masjid di sekolah atau musola. Nah, di sini bagaimana kita meningkatkannya, yaitu dengan membuat poster, video, pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur yang ditempelkan di sekolah dan juga dibagikan ke siswa. Dan jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana atau yang paling pertama bisa dilakukan untuk pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur? Pertama, tentunya membuat jadwal mingguan untuk pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur bersama ini. Jadi, di sini ada kelas yang ditunjuk sebagai persiapan dari imamnya, persiapan tempat sholatnya agar berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha yang ini dilakukan untuk pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur di sekolah ini, yaitu berkolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah. Kemudian bagaimana usaha menjaga keberlanjutannya? Di sini membuat kesepakatan dan komitmen tentunya bersama orang tua siswa. Lalu atur eksekusi, siapa yang mengarahkan dan memantau jalannya kegiatan ini? Pemantauan terjadi tentunya ada dukungan kepala sekolah, wali kelas, guru agama, rekan guru lainnya, serta orang tua siswa. Lalu bagaimana memonitor jalannya kegiatan peningkatan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur di sekolah ini? Tentunya kolaborasi, refleksi setiap minggu setelah kegiatan dilakukan, dan melakukan inovasi pembaruan dalam kegiatan ini. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.